Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tentang kaidah-kaidah tafsir sudah ya. Ada tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan bahasa Arab, dan tafsiran para sahabat. Dan juga tentang nasih mansukh. Sudah ya, macam-macam mansukh, ada 3 sudah. Dan asbabun nuzul juga sudah. Ya, kita lanjut 4 ayat surat pertama, Fatihatul Kitab. Ada banyak nama. Salah satu yang menunjukkan keutamaan sesuatu adalah namanya banyak. Oleh karena itu, yang paling banyak namanya siapa? Allah Rabbul Alamin. Namanya itu ratusan, mungkin ribuan. Ada yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa enggak. Ada yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa enggak. Ada yang diajarkan kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad enggak. Dan begitu seterusnya. Ya. Ini berdasarkan doa Nabi, aku memohon dengan namamu yang telah engkau ajarkan kepadaku dan yang engkau ajarkan kepada nabi-nabi selain aku. Ya. Berarti terserah Allah mana yang diajarkan kepada seorang nabi, mana yang tidak. Nah, suratul Fatihah ini namanya banyak. Ini menunjukkan keutamaan suratul Fatihah. Bahkan paling utama. Di antara 114 surat, maka suratul Fatihah paling utama. Tapi tidak mentang-mentang paling utama, lalu dibaca dalam setiap acara apapun. Saudara-saudara kita tidak tahu barangkali bahwa hadis itu dhaif. Ada hadis suratul Fatihah 5 quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu dibaca untuk apapun. Gitu. Jika hadis ini sahih, betul. Mau membuka acara Al-Fatihah, menutup acara Al-Fatihah, mengakhiri doa Al-Fatihah, menjelang solat, habis solat Al-Fatihah, dan seterusnya. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Yang sahih suratul Fatihah hanya dibaca ketika solat. Enggak ada riwayat setelah sholat. Yang ada ayat kursi. Ya. Adapun hadis seperti itu yang sahih adalah air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalahu. Nah, ini sahih. Air Zam-Zam diminum untuk apa saja. Maksudnya berdoa apa saja.
Adapun suratul Fatihah, hadis tadi dhaif, tidak sahih dari Nabi, berarti tidak boleh diamalkan. Tidak ada kalimat seperti itu. Maka yang sahih dari Nabi, sekali lagi, suratul Fatihah hanya dibaca saat sholat, dan tidak sah sholat kita kalau tidak membaca suratul Fatihah. Apa di antara nama yang dari Nabi? Alhamdu. Nama yang dari Nabi adalah Alhamdu. Beberapa kali Nabi menamai surat dengan kalimat pertama, Alhamdu. Nabi juga pernah mengatakan kulhu, gitu ya. Walaupun itu bukan satu kata, kalau mestinya kul huwa, gitu ya, kul huwa. Ini disebut kulhu. Jadi saudara-saudara kita yang mengatakan surat kulhu ini bukan penamaan yang salah. Nabi yang menyebut. Kemudian as-sab'ul mathani. Nama lain adalah as-sab'ul mathani, 7 yang berulang. Dan diulang-ulang. Memang diulang-ulang minimal sehari 17 kali. Siapa yang membaca cuma 16 kali, 15 kali, dosa besar. Kecuali sedang safar. Kemudian Alkitab. Sama dengan nama Al-Quran sendiri, Alkitab. Ya. Nanti akan dibawakan dalilnya. Kemudian Al-Quranul Azim, sama dengan Al-Quran. Nah, yang terbesar. Kemudian Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya. Nah, ada lagi yang jarang kita sebut, ya, nama surat Al-Fatihah ini. Apa? Salat. Gitu. As-salat. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah adalah salat. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfain. Salat itu dibagi dua. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ya. Banyak yang memahami, oh jadi kalau kita sholat itu dibagi dua. Bukan. Bukan. Ketika baca Al-Fatihah. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, majadani abdi. Hambaku telah menyanjungku. Terus ketika kita hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, nah, ini batas. Batas antara aku dengan hambaku. Yang tadi untuk aku, ini batasnya. Kemudian ketika kita hamba Allah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, nah, ini untuk hambaku. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini untuk hambaku. Berarti yang dimaksud salat di sini Al-Fatihah. Jadi surat salat. Surat salat, bukan nama ini bukan nama istihad. Karena setiap solat harus baca Al-Fatihah, maka para ulama menamakan surat Al-Fatihah menjadi surat solat. Enggak, itu bukan istihad para ulama, tapi Allah sendiri.
Allah sendiri yang menamakan Al-Fatihah sebagai as-sholat. Tadi dalilnya. Sholat dibagi dua, maksudnya Al-Fatihah dibagi dua. Separuh untukku, yaitu pujian-pujian Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kan pujian-pujian, ini untukku. Maliki Yaumiddin, baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah jalan yang lurus. Ini untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi luar biasa para ulama jeli ya, sehingga faham. Kita yang bukan ulama, kita yang orang awam mendengar ini bahwa sholat dibagi dua, antaraku dengan hambaku. Oh, sholat dibagi dua. Dikira sholat, padahal yang dimaksud bukan sholat. Ya. Sama ketika Nabi mengatakan man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca rutin ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga illal maut, kecuali kematian. Padahal yang dimaksud oleh Nabi kecuali hidup. Gitu. Kenapa? Karena hidup di dunia menghalangi siapapun masuk surga. Coba para nabi, para rasul ketika kalau hari ini masih hidup terus di dunia, ya nggak masuk surga. Gitu. Masuk surga harus mati dulu. Ya. Maksud sabda Nabi, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hidup di dunia itu. Tapi Nabi mengucapkan illal maut, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Justru yang dimaksud kehidupan. Ya. Gaya-gaya bahasa seperti ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang sudah pasti maka disebut kebalikannya. Ya. Pasti ini. Pasti barat ya, disebut timur, pasti besar disebut kecil. Seperti fabashirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih tentu kabar buruk, tapi disebut kabar gembira. Kemudian Asy-Syifa, nama lain dari suratul Fatihah adalah Asy-Syifa. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id secara marfu', Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli sam. Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu merupakan syifa. Apa syifa? Obat, penawar dari setiap racun. Dari setiap racun. Ya, maka jangan ragu dengan riwayat ini. Jika kita terkena racun atau sakit secara umum atau kesurupan dan seterusnya, bacakan suratul Fatihah sendiri saja. Jangan minta tolong kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya,
kepada seorang ustadz untuk membacakan suratul Fatihah di hadapan kita? Tidak usah. Tidak usah. Sayang-sayang. Karena kalau kita minta diruqyah, maka kita akan keluar dari 70.000. 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal azab, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tentu sayang sekali kita keluar dari 70, karena dalam hal akhirat kita harus betul-betul menginginkan yang tertinggi. Tidak boleh kita apa istilahnya, kata orang tahu diri ya. Kata orang tahu dirilah. Saya tahu dirilah. Saya ibadahnya seberapa, saya ilmunya seberapa, dosa saya banyak, mosok saya minta surga Firdaus. Ya, yang penting nggak disiksa di neraka aja. Ya surga di mana? Saya nggak ngimpi masuk surga Firdaus. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Nabi yang menyuruh kita, idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena karunia Allah itu tidak tanggung-tanggung. Allah memberikan itu nggak tanggung-tanggung, nggak apa istilah kita, nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan, nggak kayak majikan kita, bos kita, perusahaan kita. Ente baru berapa tahun kerja di sini? Ente lulusan apa? Masuk minta gaji segitu, fasilitas seperti itu? Itulah bos kita, perusahaan kita. Allah tidak. Barangkali baru saja masuk Islam, minta surga Firdaus, boleh nggak? Boleh. Dan Allah semakin senang kalau kita minta apa? Minta yang besar-besar. Semakin kita minta yang besar-besar, Allah semakin senang. Berarti dia sikoh denganku, kata Allah. Berarti dia percaya denganku. Berarti dia yakin bahwa aku maha kaya, bahwa dia yakin bahwa aku maha pemberi. Dia yakin bahwa aku memberikan tidak tanggung-tanggung. Sementara yang ibadah ratusan tahun, Bani Israel, Allah nggak terima, bisa menunjukkan bahwa semuanya suka-suka Allah. Semakin besar yang kita minta, Allah semakin senang. Justru kalau kita minta yang kecil-kecil, gaji, pangkat, jabatan, dunia ini, Allah nggak senang. Allah senang kalau kita meminta milik Allah yang paling besar, yaitu surga. Surganya surga Firdaus. Ucapan Nabi ini umum untuk seluruh kaum muslimin. Jangan mengira, Nabi ini menyuruh jika kalian mintalah surga Firdaus. Ini perintah Nabi kepada Abu Bakar, Umar. Pantaslah Abu Bakar, Umar dapat surga Firdaus. Nah kalau kita, siapapun, bahkan yang kadang sholat, kadang tidak, bahkan masih maksiat, minta kepada Allah surga Firdaus, boleh? Boleh. Dan Allah senang. Sekali lagi, Allah tidak senang justru kalau kita minta yang kecil-kecil. Kecil-kecil yang dimaksud adalah dunia. Seluruh dunia ini kecil. Kemudian Ar-Ruqyah, nama lain dari suratul Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ini berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri dengan beberapa sahabat melewati, sedang safar melewati satu perkampungan suku. Didapati ketua suku, kepala suku di situ sakit keras, seperti tidak bisa bergerak begitu. Maka oleh Abu Sa'id Al-Khudri dibacakan
Al-Fatihah. Diruqyah dengan suratul Fatihah, seketika sembuh. Seketika sembuh. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri dengan beberapa sahabatnya dihadiahi. Nah, mereka senang sekali, kepala sukunya sembuh, dihadiahi beberapa ekor kambing. Ya. Sampai waktu itu mau langsung disembelih, dimakan, tapi sebenarnya jangan dulu. Kita tanyakan kepada Nabi, ini halal apa tidak? Ini luar biasa para sahabatnya, kehati-hatiannya. Ini halal apa tidak? Upah seperti ini. Maka sampai ke Madinah diceritakanlah kepada Nabi, dan Nabi mengatakan halal. Bahkan Nabi, jika kalian hadiahi aku tidak menolak. Dan Nabi bertanya, dari mana engkau bisa tahu bahwa itu adalah ruqyah? Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Kok engkau bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu ar-ruqyah? Maka diambil nama dari sini bahwa salah satu nama suratul Fatihah adalah ar-ruqyah. Kemudian Ummul Qur'ani 'audun min ghairiha wa laysa min ghairiha 'audun minha. Ini juga salah satu keutamaan suratul Fatihah, bahwa Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, itu bisa mengganti yang lain, sementara yang lain tidak bisa mengganti Al-Fatihah. Kita tidak baca Al-Fatihah sebagai penggantinya dalam sholat, kita baca surat Al-Baqarah penuh dari awal sampai akhir. Al-Fatihah tidak dibaca. Sahkah sholat kita? Tidak sah. Tidak sah. Sementara ayat yang lain digantikan saja dengan Al-Fatihah, artinya nggak baca lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini rakaat pertama ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, langsung ruku. Sahkah? Sah. Membaca ayat-ayat Al-Quran setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, tidak wajib. Membaca boleh, tidak membaca juga boleh. Itu di rakaat pertama dan kedua, apalagi ketiga, keempat. Ya, maka dikatakan di sini audun min ghairiha wa laysa min ghairiha audun minha. Kemudian wasumiyat ummul kitabi li'annahu yubda'u bikitabatiha fil masahif. Dinamakan ummul kitab, ibunya Alkitab, induknya Alkitab, karena Alkitab itu diawali dengan Al-Fatihah di mushaf. Maka para ulama, diawali oleh para sahabat, tidak ada yang protes ketika para sahabat, ketika ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, bahkan isyarat sepertinya tidak ada kalau tidak jeli ya. Tapi kalau jeli ada. Para ulama mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Ada isim isyarah, kata tunjuk, zalik, itu atau ini sama.
Kalimat zalika, tilka, hadza, hadihi, isim isyarah, kata tunjuk, menunjukkan ada yang ditunjuk, ada bendanya. Ya. Seandainya dibiarkan Al-Quran itu seperti zaman Nabi, yaitu tidak ada mushaf, artinya ada di dada-dada kaum muslimin, atau mungkin berserakan di pelepah kurma beberapa ayat, di tulang belulang beberapa ayat, ya yang ditunjuk mana? Ya. Maka dari kalimat zalikal kitabul la raiba fihi, ini sudah merupakan qarinah, isyarat bahwa Allah menghendaki Al-Quran itu dibukukan dalam satu mushaf, walaupun Nabi tidak memerintahkan secara jahat. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu menjaga, Islam itu dijaga oleh Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah, maka terus dibimbing kepada kebaikan walaupun Nabi sudah wafat, seolah-olah wahyu. Nabi wafat kan wahyu sudah putus, tapi ada hal-hal di mana mereka sepakat, para sahabat sepakat, ya. Diawali dari kesepakatan mereka setelah mereka berselisih, ini pakaian Nabi dilucuti apa tidak? Apakah kita memandikan jenazah Nabi sama dengan kita memandikan jenazah kaum muslimin? Dibuka pakaiannya apa jangan? Buka, jangan, berselisih. Ya. Banyak yang diam. Tiba-tiba Allah membuat mereka sambil berpikir, sambil diskusi itu mau mengantuk. Ngantuk. Ya, duduk, ngantuk. Ya. Tidak lama terbangun dari kantuknya. Setelah terbangun itu sepakat. Pakaian Nabi tidak usah dilucuti. Ya. Dari siapa ini? Tentu dari Allah. Dari siapa lagi? Ya. Termasuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kok bisa-bisanya para sahabat sepakat? Dari mana? Dari Allah. Termasuk berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kan Nabi tidak pernah perintahkan, tidak mencontohkan. Kok bisa-bisanya para sahabat sepakat? Nggak ada yang protes satupun. Dari siapa nih? Siapa lagi kalau bukan dari Allah? Allah menjaga para sahabat kepada kebenaran. Kok berani-beraninya Ali bin Abi Thalib itu membunuh sesama muslim? Dan sepakat para sahabat ketika Ali bin Abi Thalib memutuskan habisi, bantai. Padahal sujudnya luar biasa, rukuknya luar biasa, sholatnya luar biasa. Kok tega-teganya Ali bin Abi Thalib memutuskan habisi? Kalau mereka tidak mau bertaubat, habisi. Ya. Dan para sahabat tidak ada yang protes, sepakat. Siapa yang membuat kesepakatan ini? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Kalau awalnya ada yang protes, pada akhirnya sepakat. Ambil contoh ketika Abu Bakar bertekad mau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Awalnya Umar protes, tidak setuju. Ya. Engkau mau perangi padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Padahal Nabi bersabda, aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa diperangi juga? Protes Umar kepada Abu Bakar. Kapan? Awalnya. Akhirnya Umar setuju. Dan akhirnya seluruh sahabat sepakat, tidak ada yang protes, bahwa yang tidak mau bayar zakat ini perang.
Dan begitulah seterusnya, dan insya Allah sampai hari ini walaupun tidak akan ada kesepakatan, ya yang jelas ada jaminan la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Ini janji Allah bahwa akan selalu ada satu kelompok dari umatku ini, kata Nabi, yang selalu berada dalam kebenaran. Salatnya benar, saumnya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar. Sementara yang salah banyak sekali. Yang salah yang Jahmiyah, Jawariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, Khawarij, itu yang salah. Tapi jangan dikira salah semua. Ada yang benar. Nabi menjamin la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan selalu ada satu kelompok di tengah-tengah umatku yang terus berada dalam kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka siapapun yang benci kepada mereka. Tentu kita semua berharap, ya seluruh kaum muslimin lah berharap berada di kelompok ini. Pasti. Ya. Maka mereka semua kan mengaku kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah wal jamaah, kan gitu. Masa nggak mau menjadi kelompok yang terbenar? Maka tinggal kita adu hujjatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya boleh. Ya memang, masa nggak mau? Ya nggak waras kalau nggak mau masuk ke kelompok itu. Ya kan? Pasti mau. Nah, tinggal kita belajar kelompok itu siapa, yang mana, begitu ya. Kemudian ini memutuskan apa yang menjadi perselisihan para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk atau tidak. Walaupun Nabi menyebutnya alhamdulillah, bukan bismi. Saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Ad-Daruqutni. Alhamdulillahirabbil alamin sab'u ayat. Alhamdulillahirabbil alamin maksudnya surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ihdahunna. Dan ayat bismillahirrahmanirrahim satu di antaranya. Ya, berarti ini keputusan dari Nabi bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk suratul Fatihah. Tentu tidak sah kalau membaca Al-Fatihah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat, di luar sholat. Hanya ada riwayat bahwa untuk sholat berjamaah bismillahirrahmanirrahimnya dibaca sir. Tetap dibaca tapi sir, berdasarkan riwayat para sahabat. Anas bin Malik misalnya, aku sholat di belakang Nabi, Nabi wafat, aku sholat di belakang Abu Bakar, Abu Bakar wafat, aku sholat di belakang Umar, Umar wafat, aku sholat di belakang Utsman. Keempat-empatnya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak aku dengar kalimat bismillahirrahmanirrahim saat mengimami sholat. Artinya dibaca secara sir, tidak jahar. Adapun bismillahirrahmanirrahim masuk dalam suratul Fatihah. Bahkan waktu itu pernah kita bahas di awal, masuk dalam seluruh surat. Ya. Jadi ayat pertama dari surat Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat An-Nisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah.
Ya, masih keutamaan suratul Fatihah. Ini dari Abu Sa'id, tapi bukan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi Abu Sa'id bin Al-Mu'alla atau Abu Sa'id Al-Mu'alla. Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku sedang sholat. Sedang sholat ya, bukan mau sholat atau habis sholat, sedang sholat. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang sholat itu, Nabi memanggilku. Ya Abu Sa'id. Gitu. Falam ujibhu, aku tidak menyahut. Aku tidak datang kepada beliau sedang sholat. Hatta sallaitu wa ataituhu. Setelah aku selesai sholat, aku datangi beliau. Faqal, Nabi bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani? Kenapa baru sekarang datang? Aku manggil dari tadi kan. Kenapa baru sekarang datang? Aku jawab, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Aku sedang sholat ya Rasul. Aku sedang sholat ya Rasul. Apa kata Nabi? Salat sunat tentunya ya. Salat wajib berjamaah ya tentu bersama Nabi. Mungkin tahiyatul masjid, mungkin qobliyah. Aku sedang sholat ya Rasul. Masa aku batalkan? Kata Nabi, batalkan. 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 Mana dalil? Nabi yang bawa dalil. Dalilnya ayat Al-Quran. Ya. Yang membawa dalil Nabi alaihi salatu wassalam. Alam yakulillah, bukankah engkau tahu bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, karena Nabi, ini kata Allah kan, karena Muhammad itu, Nabi itu ketika memanggilmu untuk sesuatu yang membuat engkau hidup, artinya bermanfaat besar, maka keluar hukum dari sini, ketika sedang sholat, sholat kan sunnah, memenuhi panggilan Nabi wajib. Ya nggak usah Nabi lah, ibu. Kisah Juret masih ingat ya? Ibu sholat sunnah, memenuhi panggilan ibu wajib. Ya, maka Juret berbuat kesalahan ketika sedang sholat sunat, dipanggil-panggil oleh ibunya, tidak menyahut, meneruskan sholatnya, walaupun ada kebimbangan. Ya, Allahumma ummi am salati, ya Allah, aku harus menyahut panggilan ibuku, apa aku lanjutkan sholatku? Ada kebingungan seperti itu. Akhirnya melanjutkan sholatnya dan marah ibunya, dan Allah ikut marah. Maka ibunya mendoakan buruk dan Allah kabulkan, yaitu difitnah oleh seorang pelacur dan seterusnya. Nah, setelah ini Nabi bersabda, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Kata Nabi, akan aku ajarkan kepada engkau surat terbesar. A'zama suratin, surat terbesar di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini. Sebelum engkau keluar dari masjid ini, akan aku ajarkan kepada engkau surat terbesar. A'zama surati. Fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja minal masjid qultu. Kemudian Rasulullah memegang tangan Abu Sa'id, kemudian jalan ke masjid. Kemudian mau keluar. Sebentar lagi, beberapa langkah lagi keluar, ya.
Maka Abu Sa'id mendagih janji. Ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ya Rasul, katanya sebelum keluar dari masjid, engkau akan ajarkan kepadaku surat terbesar. Ini menagih janji. Ini ada beberapa kali Nabi berbuat seperti itu untuk menguji para sahabatnya semangat ilmu. Maka ada baiknya mungkin antum pengajar guru, dipancing. Sebelum Bapak keluar dari kelas ini, akan Bapak ajarkan ilmu ini yang kira-kira menarik. Antum pura-pura ngajar, bro, ini jangan ajarkan dulu. Antum pura-pura keluar, untuk memancing anak-anak ini. Bapak tadi katanya mau mengajarkan ilmu ini, ini agar anak itu semangat dalam ilmu, memancing mereka untuk semangat. Jangan bikin anak-anak itu bosan, kayak jejelin gitu ya. Maka anak-anak itu dibikin penasaran, dibikin semangat. Jangan paksa. Pokoknya jam 7 sudah harus di kelas, keluar jam 2, di kelas ngapain terserah dah. Yang pokoknya begitu, terus dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Ini kadang membuat anak bosan. Maka yang terbaik cara Nabi alaihissalam, anak-anak itu luar biasa. Dan anak-anak di zaman Nabi itu tidak dibebani, yang belajar kepada Nabi, belajar zaman sahabat, tapi kan belajarnya luar biasa, seperti lebih dari seperti antum lihat anak-anak belajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Mereka belajar kan, tidak dibebani apa itu ujian, tidak bebani tes, UAS, UTS, nilai ranking, enggak. Jadi enak aja belajar, terus belajar. Nggak ada nih bisa apa enggak, lulus apa enggak, stres. Apalagi dulu ada apa itu, UN, ujian nasional, Eptanas, bikin stres ya. Sampai ada yang ke kuburan, cuma bisa biar lulus UN, bikin stres. Belajar aja udah. Dapat 15 juz, alhamdulillah. Dapat 10 juz, alhamdulillah. Beberapa tahun cuma dapat 5 juz, alhamdulillah. Terus belajar, otak kan beda-beda. Hari ini kasihan anak-anak itu stres, dibebani, harus begini. Apalagi orang tua, bentar-bentar dapat berapa? Nilai berapa? Merah enggak? Ini ngeselin bocah bocahnya dia jadi mendingan gak usah ditanya, dibikin enak, nyaman, gak ada beban gitu ya. Justru malah dipancing anak-anak ini untuk rakus terhadap ilmu, nanya-nanya begitu Alangkah baiknya ketika anak-anak itu mendengar gurunya, anak-anak besok libur, libur, nggak belajar dong, gitu. Nggak kayak sekarang libur, hore, seneng, karena stres sekali, sekolah itu jadi stres, jadi beban. Jadi kalau dengar libur senang, gitu. Ini salah satu manhaj Nabi di dalam memancing anak-anak supaya cinta kepada ilmu, bukan malah benci. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, silakan.